memaparkan isi makalahnya terkait dengan materi yang berjudul Teori dan Penerapan Dakwah dalam Konteks Masyarakat Majemuk. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 6. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi teori penerapan dakwah dalam masyarakat majemuk. Yang akan saya bahas hari ini yaitu pengertian dakwah, risalah dakwah, dan penerapan dakwah dalam masyarakat majemuk. Pengertian dakwah. Dakwah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi orang dengan basira supaya menempuh jalan Allah dan meninggikan agamanya. Dakwah Islam adalah dakwah basira, maknanya berarti dakwah yang disebarluaskan dengan cara damai dan bukan dengan cara kekerasan serta mengutamakan aspek kognitif dan efektif. Dan ada beberapa metode dan cara yang dapat dikembangkan adalah prinsip-prinsip berikut ini. A. Pengembangan metode bil lisan dan bil amal sesuai dengan tantangan dan kebutuhan. B. Mempertimbangkan metode dan media sesuai dengan tantangan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Memilih metode dan media yang relevan, baik mimbar, panggung, media cetak, atau elektronik, seperti radio, televisi, internet, dan komputer. D. Mengembangkan media atau metode kultural dan struktural, yakni perantara sosial, seni, karya, budaya, dan wisata alam. E. Mempertimbangkan struktur sosial dalam tingkat kadar intelektual, yakni kawasan, awam, dan yang menentang. Yang terakhir itu mempertimbangkan struktur dan tingkat masyarakat dari segi kawan, geografis, demografis, sosiologis, antropologis, politis, dan ekonomi. Dan materi selanjutnya, risalah dakwah dalam masyarakat. Setiap agama memiliki agresivitas ajaran untuk disarankan. Namun, agresivitas ajaran agama tidak harus ditafsirkan secara monolog, dengan serta-merta atau bahkan semena-mena menganggap umat agama lain keluar dari ajaran lurus. Kiranya tentang agresivitas ajaran agama ini urgen untuk didiskusikan karena setiap agama niscayakan pemeluknya untuk menyiarkan kebenaran dan keimanan kepada orang lain yang berpraktek seiring melahirkan karakter konflik antara umat beragama. Bagaimana jangkrim. Selanjutnya, penerapan dakwah dalam masyarakat majemuk. Melihat dan mengkaji fenomena kehidupan dewasa ini mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa tantangan dan peluang dakwah sudah tidak seimbang lagi. Seorang dai atau aktivis dakwah penting untuk mengetahui dan
penting untuk mengetahui dan memahami berbagai tantangan dakwah di masyarakat agar dapat menentukan langkah penanganannya. Mohon maaf Pak, bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya karena di sini Pak lagi ribut Pak suasananya. Nanti terganggu teman-teman, nggak bisa mendengar materi yang saya sampaikan. Aman. Aman? Ya, aman. Ya boleh, silakan. Lanjut. Ya, silakan lanjut. Maka dapat kita lihat dari berbagai perspektif, yaitu ada perspektif perilaku, ada dakwah perspektif transmisasi, ada tantangan dakwah perspektif transaksional. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sudah ya, kelompok 6 ya? Oke, Pak. Baik, saya ambil alih forum kembali. Terima kasih kepada kelompok 6, Saudari Nukria. Apakah cuman sendirian ya? Mana anggota lainnya? Sama ke Pak Rombel, tapi jelek jaringannya. Rombel atas nama Ridwan ya? Ridwan. Oke, baik, tidak masalah. Yang penting sudah dipaparkan isi makalahnya. Nanti berbagi tugas saja dengan Rombel, nanti mengarahkan teman-temannya di grup WhatsApp untuk berdiskusi ya. Iya, Pak. Supaya masing-masing anggota kelompok bisa diberikan penilaian. Baik, saya ingin bertanya kembali ke Saudari Nukria, apakah di dalam makalahnya ini dijelaskan teori citra dai dan teori medan dakwah? Teori apa, Pak? Citra dai. Teori citra dai dan teori medan dakwah. Sepertinya tidak, Pak. Tidak ya? Baik, Iya. Terima kasih. Saya sekedar memberikan saran perbaikan makalahnya. Mungkin yang kurang itu tidak dijelaskan yang namanya teori citra dai dan teori medan dakwah. Iya, Pak. Nah, dua teori ini saya anggap sangat penting untuk dibahas kalau kita berbicara atau membahas masalah penerapan dakwah dalam konteks masyarakat yang majemuk ya. Mengapa saya anggap penting? Karena dai banyak harus yang dipersiapkan oleh para dai ya untuk berdakwah di tengah masyarakat yang majemuk. Yang pertama dipersiapkan itu adalah citranya. Bagaimana kemudian para dai membangun citra yang positif pada dirinya sendiri. Maksudnya bisa dalam arti citra ini bisa dalam arti membangun kapasitas pengetahuannya, keilmuannya. Ya, itu yang sangat penting. Yang pertama, bahwa seorang dai harus berkompeten, harus memahami ilmu agama secara mendalam. Jadi di sini sangat penting bahwa seorang dai itu harus betul-betul profesional. Dia harus mendalami ilmu agama. Harus banyak referensi hadis yang diketahuinya. Harus banyak ayat Al-Quran yang dihafalnya. Karena itu merupakan fondasi yang sangat mendasar terkait materi yang akan disampaikannya di tengah masyarakat ya. Jadi yang saya maksud citra di sini, citra ini berkaitan dengan sejauh mana kapasitas pengetahuan seorang dai itu dibangun. Kemudian terkait dengan citra dai juga terkait dengan penampilannya, penampilan secara fisik. Maksudnya dari segi pakaian mungkin ya, tentu saja harus menarik perhatian masyarakat. Saya kira apa yang ditunjukkan oleh para dai-dai yang populer seperti
Ustaz Nur Maulana, Ustaz Dasat Latif, Ustaz Abdul Somad, dan ustaz-ustaz yang populer lainnya itu bisa menjadi contoh ya bagaimana mereka membangun citranya dari segi penampilannya. Saya kira ini penting agar halayak atau madu itu bisa tertarik, baik dari tertarik dengan penyampaian materinya dan tertarik juga dengan segi penampilannya. Nah itu kalau kita berbicara teori citra dai. Kemudian teori berikutnya adalah teori medan dakwah. Nah di sini titik fokusnya adalah audiens atau mad'u. Kalau kita berbicara teori medan dakwah, maka yang sangat penting dipahami oleh seorang dai adalah kondisi atau latar belakang mad'u yang dihadapinya. Harus mengetahui keragaman budaya, keragaman suku, dan yang lebih penting lagi bahwa dai harus menyadari realitas sosial bahwa terkhusus umat Islam ini di Indonesia terpecah menjadi beberapa golongannya seperti yang diisyaratkan dalam sebuah hadis bahwa umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan. Nah itu kalau kita berbicara masalah kondisi mad'u, khususnya mad'u atau umat Islam. Perlu juga diketahui oleh para dai bahwa kondisi mad'u khususnya umat Islam di Indonesia ini sangat beragam ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah furu'iyah. Terjadi perbedaan pandangan di tengah umat muslim. Terjadi perbedaan cara pandang itu disebabkan salah satunya karena masing-masing umat atau kelompok memiliki atau bersandar pada mazhab tertentu. Apakah itu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan berbagai aliran-aliran kepercayaan keagamaan. Di Indonesia juga bukan persoalan mazhab saja ya, tapi ada juga muncul berbagai aliran-aliran kepercayaan. Misalnya Ahmadiyah, ada kelompok Ahmadiyah. Di Sulawesi Selatan ini ada yang namanya Khalwatiyah. Ada juga namanya Jamaah An-Nazir di Kabupaten Goa. Yang kalau menurut informasi mereka ini puasanya lebih duluan daripada kita ya. Dan demikian juga lebarannya dia lebih duluan, Jamaah Nasir. Dan banyak aliran-aliran keagamaan yang muncul di Indonesia. Nah, di dalam kondisi seperti itulah kemudian para dai harus mencermati, betul-betul mencermati siapa mad'u yang dihadapinya. Ketika misalnya masuk berdakwah di tengah masyarakat di suatu desa misalnya, maka seorang dai harus mengidentifikasi di masyarakat tersebut, di desa itu apa yang mayoritas di sana. Misalnya mungkin saja di desa itu mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama, atau sebaliknya warga lebih dominan warga Muhammadiyah misalnya, atau bisa jadi juga ada suatu desa yang mayoritas memiliki kepercayaan atau aliran-aliran keagamaan tertentu. Nah itu yang perlu dipahami oleh para dai ya, supaya nantinya ketika menyampaikan materi dakwah itu tidak menyinggung perasaan kelompok tertentu ya. Saya kira itu salah satu aspek teori yang perlu dipahami terkait dengan penerapan dakwah dalam konteks masyarakat yang majemuk, teori medan dakwah. Saya kira juga perlu saya tambahkan bahwa bukan hanya seperti yang dikatakan oleh Saudari Nuklia tadi bahwa tantangan umat Islam saat ini bukan hanya mendakwakan ajaran Islam kepada umat muslim saja, tapi persis juga yang dikatakan Nuklia tadi bahwa tantangan lainnya juga adalah bagaimana mensiarkan ajaran Islam ini kepada non-muslim. Ya, saya kira tadi itu disinggung oleh kelompok 6 terkait
bagaimana kemudian, karena tantangannya semua agama sebenarnya berupaya untuk menyampaikan ajaran agamanya masing-masing ya. Dan dalam konteks yang seperti itu maka sering terjadi konflik karena masing-masing menonjolkan ajaran agamanya. Nah, di situ tantangannya. Tantangan berikut yang lainnya adalah dakwah para dai ketika bersentuhan dengan teknologi. Tadi juga sempat saya dengar bahwa Nukria menyinggung masalah ini ya. Masalah bagaimana kemudian para dai berdakwah di dunia maya misalnya ya. Berdakwah di media sosial. Karena warganet atau netizen atau apapun namanya mad'u yang ada di dunia maya ini jauh lebih kompleks dibanding ketika dai berceramah di suatu daerah misalnya secara langsung di hadapan khalayak. Sementara di media sosial di dunia maya ini justru sangat beragam mad'unya, bukan hanya Islam, bukan hanya keragaman kelompok dalam Islam yang dihadapi oleh para dai, tapi juga non-muslim ya. Nah, disitulah pentingnya juga bagaimana dai menyampaikan materi yang bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya kira itu saja sedikit tambahan dari saya, sekedar memperkuat materi dari kelompok Nukria, kelompok 6. Saya mohon kepada Bapak Ketua Rombel dan Nukria mengarahkan teman-teman berdiskusi ya. Sangat berharap kepada semua mahasiswa untuk aktif berdiskusi, karena kalau saya mengevaluasi ke belakang di Rombel ini beberapa waktu yang lalu kurang aktif diskusinya, berbeda dengan Rombel lain ya. Jadi harapan saya semua mahasiswa berhak bisa mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin. Tidak ada batasan siapa yang bisa bertanya. Tinggal bagaimana kemudian kelompok 6 ini menyeleksi pertanyaan mana saja yang hendak dijawab ya. Jadi kelompok 6 mempunyai kuasa atau mengontrol nantinya siapa teman-teman yang bisa dijawab pertanyaannya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk mahasiswa lain untuk aktif berdiskusi, bukan hanya pertanyaan, boleh mengajukan argumentasi, boleh mengajukan pendapat terkait materi kita ini, dan pendapat itu bisa saling dikomentari ya. Bukan berdebat, jadi beda diskusi, beda berdebat. Kalau berdiskusi, berdebat itu kita lebih cenderung mempertahankan pendapat ya. Tapi kalau berdiskusi ini orientasinya adalah bertukar pemahaman, bertukar pikiran. Mungkin saja mahasiswa mempunyai cara pandang yang berbeda terkait dengan materi, atau bisa mungkin juga diberikan contoh yang lebih konkret terkait penerapan dakwah yang bagaimana yang kita maksud ini di tengah masyarakat yang majemuk. Saya kira begitu ya, kelompok 6 ya, bisa mengarahkan diskusi ya. Tak lupa juga saya mengingatkan kepada Ketua Rombel untuk mengirim hasil screenshot untuk kehadiran mahasiswa hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 6 dan semua mahasiswa yang sempat hadir di Zoom. Sengaja kita percepat proses penyampaian materi di Zoom ini supaya porsi diskusi bisa lebih diperbanyak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, nun wal kalim wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.